Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di program Talk Show Kak Sakti. Jumpa lagi pada sore yang berbahagia ini. Setelah pekan lalu kita belajar Talk Show Kak Sakti bersama Ustadz Haryanto, yaitu menjadi trainer pengurusan jenazah. Hari ini kita belajar lagi sama salah satu alumni STMI terbaik yang membanggakan, ya, dengan Coach Aditya Ramadan, SDS, nih sarjana desain ya, Coach ya? Iya, saya lulusan desain. Desain, nah, dan STMI. Beliau merupakan Ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia, penyusun standar kompetensi lulusan konten kreator Kemendikbud RI, instruktur Google School Indonesia dengan omset 2 miliar, wow. Founder Madu Gift dengan 200 reseller, satu bulan pertama dapat 200 reseller, keren banget. Founder Digital Design Teknologi, asesor kompetensi digital marketing Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Republik Indonesia, trainer digital marketing sertifikasi.com, anggota komunitas Sales Indonesia dan Asosiasi Guru Marketing Indonesia, ketua masyarakat Bela Sehat Marketplace Terapis Tibun Nabawi, dan beliau merupakan juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Hari ini kita akan membahas menjadi trainer dan asesor lembaga sertifikasi profesi. Seperti kita ketahui, di era kompetensi saat ini, telinga kita, mata kita tidak bisa lepas dan jauh dari kompetensi, SKKNI, BNSPRI, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita sehingga kita menjadi kredibel di mata negara, diakui negara dengan sertifikasi. Hari ini kita belajar sama Coach Aditya Ramadan yang trainer dan asesor teknologi digital. Benar ya, Coach ya? BNSPRI. Ya, betul. Ya, saya ngintip-ngintip di Facebooknya Coach Aditya nih ya, belum izin, mohon maaf ya. Ada tulisan asesor teknologi digital. Baik. Apa kabar ya? Halo Coach Rino. Sehat? Oke. Apa kabar Coach Aditya Ramadan? Sehat? Alhamdulillah, senantiasa bahagia, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa ya, jawabannya kayak TK PAUD gitu ya. Saya lupa kapan terakhir Coach Aditya nih ya. Mungkin waktu di Al-Madani itu 2017 atau 2018 ya. Wah, sudah lama sekali nggak ketemu. Tapi mukanya, bodinya, rambutnya ya masih sama. Ya, masih sama seperti saya, gemuk ya. Nah, insya Allah sehat ya. Jadi Coach Aditya, apa sih kelebihan orang gemuk itu yang nggak dipunai sama yang bukan gemuk adalah, atau teman saya, jauh dari fitnah LGBT. Gitu katanya. Baik, Mas Aditya Ramadan ini tinggal di Keramat Jati ya, Kelurahan Duku, Keramat Jati, Jakarta Timur. Mungkin bisa cerita kepada kita sejarah perjalanan Coach Aditya Ramadan ya, yang udah ikut STMI waktu SMA atau beliau masih SMK atau SMA waktu itu saya ingat. Bagaimana perjalanan Coach Aditya Ramadan sampai bisa menjadi trainer dan asesor lembaga sertifikasi profesi LSP BNSPRI. Silakan Coach, mungkin bisa berbagi cerita pengalaman sama kita. Ini menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, teman-teman, perkenalkan,
Nama saya Aditya Ramadan. Jadi hari ini saya diundang nih ceritanya ngobrol santai dengan Kak Sakti untuk kita sharing tentang bagaimana sih menjadi trainer dan asesor BNSP ya, BNSPRI. Nah, Untuk biasa untuk silpap ya. Oke. Nah, sebelum saya cerita ke situ, mungkin saya cerita dulu sedikit pengalaman saya. Kenapa bisa jadi trainer dan asesor ya di BNSPRI ya. Awalnya saya ini adalah seorang karyawan biasa. Dulu saya membranding, saya tim desainer grafis di thecrew.friedchicken.com. thecrew.friedchicken. Bukan .com ya, thecrew.friedchicken. Nah, saya kurang lebih 1 tahun di The Crew Fried Chicken. Pada saat itu saya tugasnya adalah membranding, bikin logo, bikin desain promosi, bikin desain-desain yang untuk kebutuhan-kebutuhan promosi dan juga marketingnya si The Crew. Itu berjalan kurang lebih 1 tahun. The Crew dulunya klien saya, lalu saya di-hire full time saya nggak betah. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu. Nah, setelah digali-gali kalau di Steven ya, saya ini ternyata orang sensing extrovert yang sama sekali nggak cocok untuk jadi desainer gitu. Kata trainer Masih Steven juga sensing introvert. sama ya, sama-sama orang sensing. Nah, orang sensing mungkin cenderung nggak bisa duduk diem gitu di belakang layar, sehingga tugasnya adalah lebih happy menjalankan kehidupannya tuh bertemu dengan orang banyak gitu. Nah, itu salah satu hal yang saya cari sebelum saya resign gitu. Jadi ketika resign, saya udah tahu ternyata potensi saya adalah seorang sensing gitu. Nah, di situ barulah saya ikut training bisnis. Dulu salah satu guru saya adalah saya belajar dengan Coach Fitra Jaya Saleh. Di situ ketika ikut trainingnya beliau, langsung hari itu juga setelah ikut training beliau selama 3 hari, saya resign gitu. Tanpa pertimbangan. Mantap. Langsung resign. Langsung take action ya, gitu. Langsung take action selama perjalanan ketemu teman-teman dari BINUS, dari banyak lembaga-lembaga. Di situ akhirnya saya bikin PT. Nah, PT-nya itu namanya limadata.co.id. Gitu. Jadi saya merasa kalau kemampuan desain aja, kemampuan multimedia aja, kemampuan konten aja nggak cukup gitu. Butuh kemampuan marketing untuk memasarkan apa yang saya sudah pelajari selama bertahun-tahun karena S1 saya desain gitu. Nah, barulah di situ bikin PT, jatuh gitu kan, bubar, kesalahan dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ya perlahan-lahan belajar sampai saat ini saya jualan herbal, saya bikin agensi sendiri. Salah satu klien saya adalah Chef Toyota. Chef Toyota itu adalah mobil listrik Toyota. Di situ alhamdulillah saya yang menang, bukan saya yang menang ya, saya dapat project untuk mengerjakan websitenya mobil listrik Toyota. Itu masih digarap sampai bulan ini. Gitu. Nah, barulah di situ ketika saya merasa kemampuan desain aja nggak cukup, kemampuan bikin website aja nggak cukup, bagaimana memasarkannya secara digital, di situ adalah kickback-nya gitu. Di situ adalah kickback-nya saya mencari, waktu itu saya niat saya cuma 2 ya. Saya waktu itu niat mencari guru digital marketing, satu lagi saya niat nyari guru branding. Ya, gitu. Nah, alhamdulillah saya ketemu dengan salah satu sosok inspirasi saya, guru saya juga, yaitu adalah Pak Kistiawan. Nah, beliau adalah orang yang membuat standarisasi digital marketing di Kemendikbud RI dan juga di BNSP gitu. Tapi sebelum ke situ saya pelatihan dulu dengan beliau gitu kan. Belajar proyek-proyek dulu dengan beliau. Hingga beberapa bulan kemudian ada
ada peluang untuk menjadi asesor, barulah saya didorong untuk menjadi asesor di lembaga sertifikasi profesi. Nah, buat teman-teman mungkin di dalam dunia training sudah familiar ya dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Mungkin bagi teman-teman kita, lingkungan kita malah punya persepsi yang begini. Jadi BNSP itu banyak disebut adalah pedagang sertifikat gitu, bukan pedagang training gitu. Jadi khusus mensertifikasi orang-orang yang kompeten gitu. Sehingga disitulah titik balik saya. Oh iya, sebelum saya punya bisnis yang lain gitu kan, saya punya proyek yang lain, sebelum jualan herbal saya jadi asesor dulu tuh gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Langsung diceritain aja deh ya. Boleh untuk prosesnya ya. 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 Jadi asesor itu adalah orang yang tugasnya adalah mengumpulkan bukti kepada asesi bahwa asesi itu adalah kompeten. Jadi tugasnya asesor satu, mengumpulkan bukti. Gitu, mengumpulkan bukti-bukti asesi itu kompeten gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai asesor ya, untuk mengetahui orang asesi kita itu kompeten. Yang pertama itu bisa kita uji dengan demonstrasi. Gitu. Apa itu demonstrasi? Demonstrasi artinya orang-orang yang kita asesi mendemonstrasikan pekerjaannya. Gitu. Yang kedua adalah dengan portfolio. Portfolio juga bisa. Artinya teman-teman yang punya portfolio, misalkan udah jago desain, kita lihat karya-karyanya, ada surat kerjanya, ada surat penunjukan kerja, ada invoice-nya, ada konsepnya tertulis dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan bukti-bukti bahwa kita kompeten di dalam konsepnya BNSP gitu. Ada juga wawancara. Untuk maestro tidak perlu banyak tanya. Jadi kalau untuk maestro juga bisa. Jadi ada sifatnya wawancara, kita udah tahu dia legend di dalam kompetensi ini, tinggal tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengarah kepada standar kompetensi SKKNI nasionalnya, maka bisa dinyatakan kompeten gitu. Nah, jadi selama saya menjadi asesor itu pelatihannya tuh di Jogja pertama kali waktu itu. Apa sih yang dipelajari asesor tadi? Asesor itu mempelajari tentang metodologi uji. Gitu. Mempelajari metodologi uji, mempelajari metodologi bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti yang valid gitu. Sehingga orang-orang asesor biasanya kalau udah asesi orang-orang tuh berkasnya tebal banget gitu. Nah, jadi LSP itu sendiri, LSP itu adalah kepanjangan tangan dari BNSP gitu, yang mewakili BNSP untuk untuk mensertifikasi itu adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi gitu. Nah itu waktu itu saya ikut BNSP itu kurang lebih biayanya 6 juta rupiah. Itu selama 5 hari 6 hari di hotel, kita nginep, didatangkan juga master asesornya gitu. Jadi asesor itu 3 SKS. Kalau master asesor itu 11 SKS. 12 SKS. Gitu. Jadi ada syarat-syarat untuk menjadi asesor juga gitu. Apa sih syaratnya menjadi asesor? Syaratnya menjadi asesor adalah minimal memiliki sertifikat kompetensi. Gitu. Jadi sebelum jadi asesor ikut dulu, harus disertifikasi kompetensi dulu nih. Gitu. Seperti saya alhamdulillah udah 2 nih sertifikatnya. Apa aja sertifikatnya? Pertama adalah sertifikat digital marketing, yang kedua multimedia. Gitu. Nah, jadi sertifikat-sertifikat itulah yang akhirnya bisa mendukung kita untuk jadi naik sebagai asesor gitu.
Baik, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Coach Aditya Ramadan ya. Teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya langsung atau boleh mengetik di Zoom Group Chat, sebutkan namanya dan domisili kabupaten atau kotanya, lalu tulis pertanyaannya, nanti akan kita bacakan. Atau raise hand nih, Mas Bagus Nugroho mau bertanya, silakan. Iya, sebentar Coach, sebentar. Itu 1 menit ya. Oke. Oke, kalau begitu, yang lain kalau ada yang mau bertanya, Sudah, Coach. boleh. Sudah. Ah, udah. Oke, silakan Mas Bagus Nugroho dari mana nih lokasinya? Saya lupa. Grobogan ya? Iya, betul sekali, Coach Sakti. Oke, silakan. Mau nanya apa sama Mas Coach Adit? Silakan. Coach Adit, selamat sore. Sore. Kabarnya baik ya, Coach Adit? Alhamdulillah, senantiasa bahagia, luar biasa. Terima kasih. Iya, Coach, saya agak sedikit pengertian digital marketing itu sendiri kan banyak dari sudut pandangnya. Kalau dari BNSP sendiri itu seperti apa ya, Coach? Bisa ceritakan sedikit mungkin? Baik. Oke, definisi ya. Definisi. Iya, mungkin definisi dengan elemen apa sedikit aja gitu. Oke. Ini kalau definisinya secara tertulis saya mesti lihat standarnya nih dari kementerian. Ada. Gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya jawab aja ya. Sesuai dengan pengetahuan saya gitu. Jadi sebenarnya langsung jawab nih atau gimana nih? Langsung jawab ya. Langsung Coach. Jadi digital marketing sendiri itu adalah kegiatan memasarkan produk secara digital. Satu. Yang pasti di dalam definisi BNSP, bukan BNSP sih ya, definisi yang bikin standar. Digital marketing itu digit artinya angka, marketing itu penjualan gitu. Jadi penjualan yang dengan kita memakai data-data untuk kita sebelum melakukan penjualan itu. Itu artinya adalah digital marketing itu angka. Digit itu angka, marketing itu pemasaran, pasar. Jadi kita memasarkan sesuatu dengan angka-angka yang terukur gitu. Misal adalah kita mau jualan handphone atau jualan baju. Kita harus cari tuh di dalam digital marketing angka-angka yang spesifik yang menunjukkan bahwa orang yang mencari baju atau produk yang kita jual itu ada gitu. Sehingga kegiatan penjualan kita memiliki dasar. Kenapa sih kita jualan baju di internet? Oh, karena ada 30.000 orang yang mencari baju setiap hari di Google gitu. Nah, itu artinya harus ada data gitu loh. Jadi prinsipnya adalah selama bisnis itu terukur, maka bisa dikendalikan. Kalau nggak terukur, tidak bisa dikendalikan. Nah, itu juga termasuk dalam mindset bisnis. Gitu, Pak. Jadi intinya adalah angka dan pemasaran gitu. Dua hal itu. Dan pemasaran. Siap, terima kasih. Coach Adit. Sama-sama, Mas Bagus Nugroho nih, calon Direktur Kereta Api Indonesia nih, Coach Adit. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Suprapto di Yogyakarta. Mas Aditya, apa syarat detailnya untuk bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP RI? Apa ada pelatihannya atau bagaimana? Terima kasih. Silakan, Coach. Oke. Balik lagi, yang pertama adalah tugas BNSP adalah mensertifikasi profesi. Satu. Jadi kalau seandainya Pak Suprapto sudah melakukan pekerjaan selama bertahun-tahun, ada surat kerja, itu bisa disertifikasi. Artinya adalah profesi apapun bisa disertifikasi. Satu. Ya. Lalu syaratnya apa untuk kita bisa mendapatkan sertifikat BNSP? Syaratnya adalah melapor kepada asesor atau kepada pihak LSP kalau Bapak mau diuji. Gitu.
Jadi nanti akan ada ujian-ujian atau akan diadakan ujian, entah itu secara mandiri, ada juga ujian-ujian yang diadakan pemerintah, itu secara gratis atau subsidi ya. Itu program PSKK kalau nggak salah namanya itu. Jadi program kecakapan kerja itu juga ada dari pemerintah dan gratis. Dan ada kuota setiap tahun. Misalkan kuotanya adalah untuk 200 orang atau 20 paket gitu dalam satu LSP itu ada disubsidi oleh pemerintah. Jadi syaratnya adalah mengikuti, kalau misalkan lagi ada kegiatan ujian ikut aja mendaftar. Kadang-kadang kita menguji itu bisa secara umum. Misalkan oke, ada sertifikasi disebarkan secara umum. Bisa juga internal perusahaan gitu. Sedangkan LSP sendiri itu LSP masih kebagi 3, Pak. Ada LSP P1, ada LSP P2, dan LSP P3. LSP P1, P2 ini biasanya perusahaan internal yang sertifikasinya berlaku hanya untuk internalnya saja. Gitu. Misalkan Bapak kerja di Astra gitu kan, lalu Astra bikin LSP P1, P2 gitu. Nah, itu sertifikasi itu hanya berlaku di internal. Untuk misalkan untuk naik jabatan butuh sertifikasi itu di bagian, biasanya bagian-bagian R&D ya, bukan R&D. Bagian-bagian human resource untuk meningkatkan skill dari karyawannya gitu. Nah, sedangkan LSP yang tempat saya bernaung, salah satunya LSP teknologi digital, itu LSP-nya LSP P3, LSP public gitu, yang bisa disertifikasi, yang bisa mensertifikasi siapapun gitu. Dan sertifikatnya itu ada gambar Garuda belok kanan gitu kepalanya. Nah, itu kurang lebih ya. Lalu syaratnya biasanya ada sertifikat-sertifikat pendukung. Misalkan sebelum mendapatkan sertifikat BNSP, kalau Bapak pernah melakukan ikut pelatihan yang lain, misalkan mau dapat sertifikasi digital marketing. Nah, Bapak mungkin pernah ikut pelatihannya, ada sertifikat yang non BNSP itu sebagai prasyarat untuk ikut sertifikat BNSP gitu. Nah, itu kurang lebih, Pak. Baik, itu ya Mas Suprapto dari Yogyakarta. Kita lanjut ya Coach, dari Mas Gatot Subroto. Oh, ini nama pahlawan ya, nama jalan besar juga di Jakarta. Dari Jakarta Barat, mohon izin bertanya, kalau investasi sertifikasi biayanya bisa beda-beda ya. Saya sudah ambil sertifikasi kompetensi industri. Rencana mau ambil sertifikasi yang asesor. Tadi infonya biaya investasi sekitar 6 juta. Padahal saya diinfo 1,5 juta. Apakah memang berbeda-beda ya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Coach Aditya. Ya, balik lagi. Kalau yang mengatur harga itu, Pak, itu LSP itu sendiri. Jadi pada intinya memang ada yang mahal, ada yang murah, ada yang macam-macam. Ya itu saya nggak tahu ya di luar ya. Tapi ketika waktu saya ngambil sertifikasi asesor, itu biayanya sekian, 6 juta rupiah. Dan apa ya? Dan memang tergantung LSP-nya gitu. Tapi pada intinya yang dipelajari sih sama, yaitu adalah metodologi uji. Yang penting biasanya asesor itu keluar kode MET-nya, MET-nya. Nah, kalau sudah ada keluar MET-nya, itu mau nguji di mana aja silahkan gitu. Bahkan untuk berbeda LSP gitu. Oke, jadi begitu ya. Jadi berbeda-beda. Itu LSP yang menentukan ya. Yeah. Ada yang terjangkau, ada yang relatif tinggi harganya gitu ya. Kalau lagi dapat subsidi mungkin ya Coach ya. Ada subsidi juga ya mungkin. Ada juga yang disubsidi. Ada juga iya, tadi disampaikan seperti itu. Iya. Iya. Pernah juga saya lihat broadcast WA nih, sertifikasi subsidi gitu ya, LSP, BNSP. Baik, terima kasih Mas Gatot Subroto. Dilanjut Mas Ari S. Tinggal di mana nih Mas Ari S?
Nanya Coach, kapan ada pelatihan dan sertifikasi digital marketing? Biayanya berapa ya? Waduh, ini pertanyaan bagus banget ya. Silakan Coach Aditya. Nah, yang terjadi gini, ada program-program tadi, ada program sertifikasi yang subsidi, ada yang mandiri. Yang mandiri itu yang non subsidi. Kalau yang mandiri itu bisa kapan aja, gitu. Nah, kalau yang mandiri ini biasanya kita kalau yang terdekat itu ada dari sertifikasiku.com. Nah, itu biaya pelatihannya itu kurang lebih setahu saya 1.500.000. Pelatihannya selama 2 hari, sertifikasinya 1 hari. Gitu. Jadi badan penyelenggaranya tuh dari dari sertifikasi.com ada gitu. Atau teman-teman mungkin ada yang ingin mengadakan sertifikasi dan pelatihan digital marketing boleh. Sebenarnya siapapun boleh. Tinggal nanti tempatnya untuk menjadi TUK, tempat uji kompetensi gitu. Namanya tempat uji kompetensi sewaktu. Jadi tempat Bapak Ibu kalau punya lembaga pelatihan atau perusahaan bisa kok dijadikan tempat uji kompetensi, kita daftarkan, kita adakan pelatihan. Gitu. Jadi sebenarnya lembaga siapapun bisa. Tapi kalau seandainya pelatihan-pelatihan yang disubsidi, biasanya nanti ambil kuota. Ambil kuota. Iya, misalkan kuota dari pemerintah sekian ratus orang, itu mau diambil di bagian mana tuh bisa. Lembaga mana yang mau ngambil tuh ada subsidi dari pemerintah. Gitu. Baik, silakan teman-teman ada yang mau bertanya kembali, mau bertanya langsung atau Zoom group chat nanti kita bacakan, atau raise hand bisa juga di Zoom, nanti saya kabari, panggil, silakan bertanya. Oke, sebelum ada yang lain tanya berarti saya lagi yang bertanya nih Coach ya. Oke. Nah, itu kenapa Mas Aditya ini yang masih relatif muda itu sangat termotivasi belajar teknologi digital, digital marketing, content creator, dan sekarang jadi ketua asosiasi content creator. Kenapa jadi termotivasi ke arah situ gitu, Coach Aditya? Silakan. Oke. Jadi gini, saya pertama adalah kenapa content creator? Karena itu sebenarnya adalah kelanjutan dari pembelajaran saya sejak SMK gitu. Jadi waktu SMK saya udah ngambil multimedia, S1 saya itu multimedia lagi. Lalu alhamdulillahnya ketemu dengan teman-teman dari Kemendikbud, saya diarahkan untuk didukung juga untuk menyusun standar content creator gitu. Nah, artinya sebenarnya adalah profesi itu berkembang gitu. Karena saya nyusun standar, jadi standar itu harus dijalankan oleh asosiasi gitu. Jadi gini, sebenarnya kenapa sih ada lembaga sertifikasi profesi? Karena ada asosiasinya. Karena ada perkumpulannya gitu. Jadi harus ada perkumpulan profesi dulu, baru ada standarnya. Harus ada perkumpulan profesi dulu, baru ada lembaga sertifikasinya gitu. Tapi kalau dibilang termotivasi itu mungkin ya udah saya melihat peluang yang ada di depan mata saya gitu kan. Wah, ini kenapa kita coba untuk kita gas gitu kan di situ. Iya. Oke. Lanjut dari Moh Sukamto. Dari mana asal Moh Sukamto? Kabupaten apa atau kota apa? Izin nanya, Coach, sertifikasi BNSP itu apakah juga memunculkan gelar sebagai bukti keahlian? Seperti saya lihat Kosakti gelarnya banyak sekali. Jadi malu nih saya. Silakan Coach. Apakah ada gelar akademiknya C.BNSP? Kadang-kadang beberapa trainer saya melihat ada yang seperti itu tuh Coach. Sebenarnya yang benar bagaimana? Ya. Silakan. Jadi gini, BNSP itu adalah sertifikasi profesi, ya profesi satu. Profesi. Jadi gini, lembaga sertifikasi kita di Indonesia itu ada 2, ada LSP dan LSK. Ya, beda. Dan ini berbeda. BNSP, ya BNSP itu adalah lembaga independen langsung di bawah pemerintah, di bawah presiden ya. Independen lembaga profesi itu. Kalau LSK adalah lembaga sertifikasi kompetensi yang dilahirkan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Nah, LSK ini
itu adalah mensertifikasi dunia pendidikan, bukan dunia profesi. LSK. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau seandainya kita mau tanya, ini gelarnya formal atau non formal, yang pasti adalah kalau menurut saya ini gelarnya itu nggak ada gelar jawabannya. Ya, jawabannya tidak ada gelar. Tapi balik lagi, semua gini. Jadi kalau level KKNI itu ada 9. Ada dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Level 1 itu kelas SMP, level 2 itu SMK, level 3 D1, level 4 D2, level 5 D3, level 6 D3 S1, level 7 level 7 itu S1, sorry. Level 2 level 7, level 8 itu S2, level 9 S3 gitu. Jadi kalau mau berbicara tentang gelar atau kurikulum itu mungkin ada di bagian-bagian level-level yang di atas level KKNI level 3, 4, 5 gitu. Baru ada gelar-gelar yang diciptakan untuk akademik gitu. Karena gini, di dalam ini ya Kementerian Kemendikbud ini juga itu terbagi. Sekarang SMK itu bukan berada di dalam pendidikan formal. Justru SMK jadi gini, jadi udah dipisah nih. SMK itu masuk ke dalam Direktorat Vokasi namanya. Dirjen Vokasi. Dirjen Iya, Vokasi. jadi Benar. udah yang non formal itu udah masuknya ke vokasi semua. Yang formal masuknya ke Kemendikbud gitu. Nah, jadi udah terpecah seperti itu. Kalau bicara gelar, itu saya nggak tahu direktorat mana yang mengatur gelar itu, tapi yang pasti ya, secara level itu menurut saya bisa levelnya level 3 ke atas, gitu KKNI kita. Baik, terima kasih Coach Aditya. Pertanyaan berikutnya mungkin untuk saya nih ya, dari Muhammad Sukamto. Apakah itu dari BNSP atau pendidikan di samping kuliah secara formal? Terima kasih Coach. Ya, Mas Muhammad Sukamto, yang sepengetahuan saya ada namanya gelar akademik sama gelar non-akademik. Kalau gelar akademik itu seperti kita sekolah, kuliah, S1, S2, S3 itu gelar non-akademik. Kalau gelar non-akademik itu bisa didapatkan oleh sebuah penyelenggara pelatihan yang ada basicnya di belakangnya ada badan hukumnya. Itu sepengetahuan saya. Badan hukum itu bisa yayasan, PT, CV, firma, dan yang lain-lain sehingga ada legal standing-nya, ada dasar hukumnya. Karena saya punya yayasan, bikin bareng-bareng sama teman-teman, namanya Yayasan Motivator Muda Indonesia. Saya jadi pengawas di situ. Saya ikut dalam pembacaan akte dari notarisnya. Nah itu training itu, pelatihan itu adalah salah satu dari pengembangan sumber daya manusia. Jadi dari pengembangan SDM. Jadi kita lihat itulah kenapa sertifikasi itu ada yang dari BNSP RI, ada dari yang berbadan hukum ya. Kalau udah ada badan hukumnya itu saya pikir resmi ya, karena sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya Mas Sukamto. Kita lanjut ke Mas Bagus Nugroho. Mau nanya langsung, silakan. Mau bertanya lagi, silakan. Ya, terima kasih Coach Sakti. Izin bertanya, Coach Adi. Ya. Saya kan konsentrasi lulusan dari S2 saya kan Magister Manajemen. Konsentrasinya strategic manajemen. Apakah strategic bisnis atau strategic manajemen itu bisa semacam sertifikasi gitu ya, Coach, biar tambah matang gitu kan? Gitu aja, Coach. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan ini saya mengutip salah satu ini ya. Kalau bilang guru saya belum berguru sama dia. Papua di Chandra namanya. Oke, Entrepreneur University. Yang punya Entrepreneur University. Beliau tuh waktu itu juga bilang, anak ekonomi, anak bisnis itu S1 bisnis itu magangnya kemana? Sedangkan bisnis itu kan nggak ada tempat perusahaan. Kalau di perusahaan jatuhnya karyawan gitu. Iya betul. Kalau menurut saya S1, S2 bisnis dan manajemen itu sertifikasinya adalah omset.
Jadi invoice dan nota penjualan. Itu lebih cocok dan juga lebih bermanfaat kayaknya buat kita semua. Ya mudah-mudahan terjawab ya Pak. Cuma begini Coach, kan rencana pengen bikin itu Coach, lembaga apa konsultasi manajemen kan, kalau di luar kan sudah rame Coach itu. Artinya ada lembaga bebas yang menaungi untuk perusahaan besar itu consulting sama perusahaan mereka free consulting gitu loh. Nah, apakah kalau bisa disertifikasikan gitu biar perusahaan itu lebih yakin oh ini ternyata sudah BNSP gitu kan gitu. Gitu aja Coach. Ya. Yang pastinya adalah bisa, karena di setiap lini bisnis pun bisa. Misalkan adalah salah satu teman saya adalah dia punya lembaga sertifikasi manajemen resiko, gitu. Nah itu kan sebuah profesi. Ada lagi LSP untuk bursa efek. Untuk pialang saham. Walaupun bisnis tetap harus ada standar kompetensinya, karena begitupun pengusaha pasti ada standarnya, gitu. Jadi selama itu profesi di dalam dunia bisnis dan dunia karyawan, dunia perprofesian, kalau memang ada standarnya, ada profesinya, pasti akan ada sertifikasinya. Balik lagi tadi, karena ada perkumpulannya, karena ada asosiasinya, karena ada orang-orang yang di dalam profesi itu berkumpul, maka pasti akan bisa dibuat menjadi LSP gitu. Oh, begitu. Okay, pasti akan bisa untuk disertifikasi. Tinggal diurus ke BNSP gitu. BNSP-nya ya. Oke, nanti saya cari-cari. Coach, terima kasih Coach Sakti dan Coach Adi. Iya, Mas Bagus. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung atau menyampaikan di Zoom group chat ya, diketik nanti kami bacakan. Baik, saya langsung tanya kembali sama Coach Aditya. Kita sering mendengar kata ini, tapi belum tentu semua tahu arti dari kata ini. Nah, sebagai Ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia, mungkin Coach Aditya bisa menyampaikan kepada kita apa sih sebenarnya definisi atau arti dari kata konten kreator itu, Coach Aditya, dan macam-macamnya seperti apa kalau memang ada. Silakan, Coach. Oke. Jadi gini, ya Asosiasi Konten Kreator ini memang saya yang buat, saya pelopornya, dan ini salah satu pembina kita itu Prof. Syafi Antonio. Lalu pembina kita ada Om Andi Handoko, beliau auditor Angkasa Pura. Ada juga Om Tommy Sumarni, beliau adalah anak dari Usman Ismail, Dewan Kehormatan Perfi, Persatuan Film Republik Indonesia, Parfi ya. Parfi. Lalu juga ada Om Nino, pengusaha batubara, dan juga ada teman-teman lainnya yang keren. Ada juga Pak Budi Suyanto, orang nomor 1 multimedia Trisakti. Gitu. Nah, jadi Asosiasi Konten Kreator ini bener baru banget, dan kalau menurut saya belum ada ya kan di Indonesia tuh, kayaknya mungkin baru saya aja kayaknya. Saya juga nggak tahu nih, kayaknya baru saya aja nih. Nah, di sini bareng para artis dan lain sebagainya. Tapi baik lagi ya, definisi gitu, content creator. Jadi gini, content creator ini kalau menurut saya adalah salah satu kompetensi gabungan antara multimedia ditambah dengan digital marketing. Ya, jadi multimedia udah jadi satu ilmu, gitu kan? Udah jadi satu ilmu, digital marketing juga satu ilmu. Antara konten dan marketing itu digabung, maka jadi content creator gitu loh. Jadi content creator itu apa? Namanya juga konten. Konten itu terdiri dari beberapa elemen. Ada elemen teks, ya, huruf, angka, aksara. Ada juga elemen gambar. Ada juga elemen-elemen video, audio. Ada lagi elemen-elemen animasi, interaktif dan lain sebagainya. Ini dikombinasikan dengan segala sesuatu yang berbau dengan internet dan juga platform digital sehingga melahirkan content creator. Nah, jadi konten-konten yang dibuat itu terukur dan juga jelas. Jadi memang ada
grafiknya gitu loh. Siapa yang melihat, siapa yang like gitu. Jadi bedanya dengan kompetensi multimedia, kalau kompetensi multimedia itu hanya stop di production sampai post production, stop. Dia sampai publishing iya, tapi nggak sampai menganalisa bagaimana impact-nya, bagaimana yang like, bagaimana bagaimana orang yang engagement-nya seperti apa yang ada di dalam konten yang kita buat gitu. Jadi intinya adalah pengembangan daripada multimedia dan juga ditambah digital marketing. Tapi konten itu adalah pembuatan yang ada platformnya dari elemen yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Gitu. Baik, oke. Selanjutnya, belum ada yang mau bertanya. Saya lanjut lagi. Coach Aditya, sebagai asesor teknologi digital BNSP RI, kita ingin tahu juga apa saja sih yang berkaitan atau yang termasuk dan juga yang dibahas dengan teknologi digital itu gitu ya. Siapa tahu di antara kita ada yang mau ngambil sertifikasi teknologi digital, hal-hal apa yang dipersiapkan, apa sih materinya gitu. Mungkin bisa dikasih bocorannya gitu Coach Aditya, silahkan. Oke. Jadi gini, jadi sebenarnya LSP itu banyak ya, LSP itu banyak sekali, semua profesi ada LSP-nya, bahkan artis pun sendiri ada LSP-nya. Gitu. Nah kalau LSP teknologi digital ini hanya salah satu LSP. LSP apa? LSP P3. P3. Ya, LSP P3 di mana LSP ini mensertifikasi halayak publik umum, gitu ya. Lalu skema apa aja yang ada di dalam teknologi digital itu banyak. Itu dari admin, administrasi, misalkan orang yang menguasai Office, yang menguasai jaringan, Cisco, desain grafis, animasi. Lalu skemanya itu digital marketing yang paling rame. Lalu skemanya itu ada skema big data, data science, itu ada lagi cloud, tentang hosting, website dan lain sebagainya itu ada. Jadi kalau yang teknologi digital ini benar-benar skemanya dibuat khusus untuk digital gitu. Termasuk pemrograman pun ada. Pemrograman ada, yang web, yang desktop pun ada. Jadi memang sebenarnya kalau saya bilang komplit. Ada sekitar 40 skema kayaknya, 47 skema di dalam teknologi digital ini yang bisa kita sertifikasi profesinya gitu. Baik, oke. Sebagai asesor, Coach Aditya ini sudah mengasesi berapa orang ya? Dan bagaimana pengalaman mengasesi orang-orang ini jadi kompeten? Mungkin bisa berbagi cerita sama kita. Oke. Jadi gini, saya jujur aja, saya ini juga belum sampai setahun jadi asesor, belum ada setahun jadi asesor. Jadi ketika saya mengasesi itu ya gimana ya? Jadi biasanya sebelum asesi, sebelum sertifikasi itu memang biasanya saya pelatihan dulu. Dan pelatihan itu sebenarnya tidak termasuk di dalam layanan BNSP gitu. BNSP hanya mensertifikasi. Tapi apa yang kita latih itu merupakan skema-skema yang happening gitu, yang up to date. Gitu. Sehingga sertifikasi itu punya masa berlaku, sertifikasi profesi itu punya masa berlakunya cuma 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Kalau dibilang berapa banyak, ya mungkin baru 100 orang mungkin kayaknya saya asesi. Baru 100 orang ya. Kayaknya sih segitu ya. Itu di Jakarta atau online atau tatap muka? Keliling. Jadi BNSP ini kalau bisa dibilang sertifikasi secara online ini baru-baru ini aja. Oh, baru-baru ini. 2 bulan 3 bulan itu udah ada regulasi untuk sertifikasi online. Biasanya sertifikasi kita harus tatap muka gitu. Nah, ya beberapa hal yang banyak saya sertifikasi itu salah satunya dari Disnaker. Itu ada program-program kewirausahaan itu disertifikasi, lalu juga trainer yang trainer sebelum dia mentrain orang kita sertifikasi dulu gitu. Iya. Itu harus disertifikasi dulu.
untuk misalkan BLK ya, itu BLK Bekasi salah satunya. Di Balai Lembaga Kerja itu kan sertifikasinya juga sertifikasi dari BNSP gitu. Nah itu banyak juga yang kita sertifikasi. Itu keliling sih ke Bandung, ke ya Tangerang, Bekasi itu banyak gitu. Baik, iya seperti yang bahkan dari Sabang sampai Merauke itu ada. Oh gitu. Baik. Itu kita udah punya tempat uji kompetensinya. Dari Sabang sampai Merauke ada. Baik. Seperti yang Coach Aditya sampaikan tadi, peserta ikut sertifikasi BNSPRI, kemudian dapat sertifikatnya, itu dia masa berlakunya 3 tahun. Lalu kalau udah selesai masa berlaku 3 tahun, dia harus ikut lagi atau ada perpanjangannya atau bagaimana tuh Coach? Kalau udah selesai ya, ikut lagi. Oh, ikut lagi. Ikut lagi. Karena memang salah satu tugas lembaga sertifikasi itu adalah penjamin mutu ya. Sedangkan dunia profesi itu begitu cepatnya, sehingga skema-skema itu pasti akan direvitalisasi. Gitu. Jadi benar-benar skema itu pasti diupdate setiap mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, standarnya udah beda lagi. Jadi skema sertifikasi itu harus dilakukan untuk menjaga kualitas gitu. Penjamin mutu intinya. Penjamin mutu. Buat Coach Aditya sebagai asesor itu juga apakah ada masa berlakunya sertifikasi asesornya 3 tahun kemudian perpanjang lagi atau sama ya? Ada, sama. 3 tahun juga. 3 tahun juga. Oke. Tadi Coach Aditya bilang SKKNI itu sampai level 9. Kalau Coach Aditya ini udah level berapa ya? Udah level 9 kali ya? Enggak. Jadi kalau standar yang saya bikin di Kemendikbud waktu itu skema content creator level 3. KKNI level 3. Level 3. Jadi Coach Aditya ini di sedangkan S1 kan level 7. Oke. S1 level 7. Oh, kalau S1 sampai level 7. Kalau S3 sampai level 9 ya? Level 9. SKKNI. Gitu. Baik. Kalau misalnya Coach Aditya ini punya cita-cita jadi master asesor, itu bagaimana caranya tuh? Tadi saya sempat ada master asesor ya. Luar biasa. Ada. Master asesor itu sepaham saya syaratnya minimal 20 kali uji. 20 kali uji. 20 orangnya atau 20 kali ngujinya gitu? 20 kali berita acara. 20 kali berita acara. Ya, 20 event. 20 event. Nah, Coach Aditya ini udah berapa event ya? Aduh, belum nyampe 20. Belum nyampe ya, baru 19 ya Coach ya? Ya, jadi dari masing-masing lembaga sertifikasi pun LSP dan LSK pun akan ada masternya masing-masing gitu. Akan ada masternya masing-masing gitu. Untuk apalagi LSK ya, untuk yang di LSK itu juga untuk pengangkatan master itu cukup ketat. Jadi semuanya benar-benar dihitung. Jadi dimensi-dimensi training pun akan dihitung. Misalkan kayak contingency skill, task management skill, attitude semuanya dihitung. Gitu. Untuk kualifikasi menjadi master ya gitu. Jadi asesor aja dihitung gitu gimana jadi master gitu. Gitu. Berarti Coach Aditya ini seorang asesor di bawah naungan LSP, gitu ya Coach ya? Iya, jadi LSP itu kepanjangan BNSP gitu. Intinya ya sama aja sih. Nah, LSP Coach Aditya itu apakah bisa hanya mensertifikasi di content creator digital marketing atau di profesi yang lain bisa gitu. Tapi nanti bukan Coach Aditya yang asesornya gitu kali ya? Atau LSP itu cuma intinya Coach Aditya aja atau gimana? Jadi gini, LSP itu pertama bukan milik saya gitu. Iya. Siapapun bisa menjadi asesor asal sudah mengikuti materi menjadi asesor tentang metodologi uji gitu. Jadi sebenarnya siapapun bisa jadi asesor. Dan kalau biasanya gini, untuk pelatihan dan yang menguji, orang yang melatih nggak boleh nguji. Orang yang melatih nggak boleh nguji. Oh, beda lagi.
ada peraturannya. Ada peraturannya. Ya. Termasuk orang yang nguji nggak boleh ngelatih gitu ya? Nggak boleh. Oke. Jadi kalau saya melatih sesuai dengan skema BNSP, itu yang asesornya harus berbeda lagi. Karena masuk ke dalam apa ya, fakta integritas ya. Jadi benar-benar harus fair gitu, transparan. Oke. Nah, di Zoom grup chat ini Coach Aditya ngirim undang-undang LSP. Mungkin Coach Aditya bisa cerita ke kita gambaran singkat isi undang-undang LSP itu apa ya, Coach? Ya, itu ini ya. Jadi tentang pokoknya perundang-undangan legal draftingnya tentang LSP gitu. Jadi undang-undang nomor berapa sih LSP itu, sebagai apa sih? Itu semua tertuang di dalam dokumen yang saya kirim tadi tentang LSP lengkap. Jadi nasionalnya seperti apa? Ya. Jadi acuannya, normatifnya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, tentang ketentuan pendirian, pembentukan, pengertian, persyaratan, skema, sertifikasi, ruang lingkup, lisensi, pemberian nama LSP, dan infrastruktur sertifikasi, semuanya ada di dalam situ. Komplit. Baik. Oh, Magus Nugroho ya, calon direktur Kereta Api Indonesia nanya lagi nih. Coach, LSP-nya apa, Coach? Kalau mau sertifikasi digital marketing yang BNSP. Nah, mungkin nama LSP Coach Aditya bisa, atau yang dekat-dekat rumah dia di Grobogan ya, Jawa Tengah ya, Grobogan. Bisa, silakan. LSP Teknologi Digital. Nama LSP yang ini ya, yang sekarang ya. Jadi sebenarnya LSP tuh di mana aja boleh. Di mana aja boleh, LSP apapun boleh, asal ada skemanya. Ada sesuai dengan sertifikasi profesi yang kita inginkan. Gitu. Kalau digital marketing, mungkin saat ini lagi di Bantul juga ada kita. Jadi sebenarnya pusatnya di Jogja kalau yang teknologi digital. Di Jogja. Biasanya di LPP Convention. Kita ngadain acara di sana biasanya. Yang penting kalau LSP ini, intinya LSP manapun boleh ikut. Nggak harus LSP teknologi digital. Bahkan pun di asosiasi content creator pun kita lagi bikin LSP juga. Gitu. Offline, online juga bisa. Baik, tuh offline bisa, gitu. Online bisa. Baik, saat ini seperti yang kita lihat di media massa, sepertinya pandemi belum berakhir dan cenderung meningkat ya pandemi COVID-19 ini. Ini sertifikasi BNSP ini, RI ini apakah tetap offline atau online atau campuran atau gimana Coach saat ini? Ya, online sebenarnya sekarang sudah regulasi online. Kalau mau offline pun boleh, tapi harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diregulasikan ya. Jadi memang nanti juga ada tuh di dalam bukan indikator penilaian, di dalam feedback ada nanti dikasih link bagaimana tentang protokol kesehatan tuh ada juga. Jadi regulasinya udah begitu. Coach Aditya udah pernah ACC yang online? Apa offline semua? Saya online udah pernah. Jadi yang dari sertifikasiku.com itu juga semuanya sekarang online. Mau ACC pun online. Jadi dari seluruh Indonesia, dari pulau manapun silakan ikut. Dari provinsi manapun bisa ikut tanpa harus datang gitu. Dan nanti sertifikat itu dikirimkan fisiknya melalui pos biasanya. Oh gitu, baik. Kalau online gitu, apakah investasinya jadi lebih murah, lebih terjangkau, atau sebenarnya sama aja, Coach? Enggak, tergantung penyelenggara. Jadi sebenarnya ada, tapi ada harga fix ya. Misalkan kayak digital marketing ini, dari LSP ini, LSP teknologi digital itu kena biaya 600.000 gitu. Perihal mau di-up berapa banyak sesuai dengan kebutuhan training dan juga HPP itu bisa disesuaikan. Gitu. Oh, 600.000 rupiah relatif terjangkau ya kalau itu ya teknologi digital relatif. Baik, sebelum ada yang lagi yang mau bertanya? Oke, sebelum saya akhiri.
Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Saya nanya. Coach Rino mau nanya? Silakan, Coach. Coach Adit. Iseng nih di atas kan. Coach Adit, ini kan profesi banyak ya. Apakah LSP Coach Adit itu hanya untuk satu profesi saja atau banyak profesi? Kemudian yang kedua terkait dengan level KKNI itu ya tadi ya. Apakah semua profesi sama levelnya atau berbeda gitu? Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih Coach Rino. Silakan Coach Aditya. Oke. Ustadz Rino. Ustadz Rino, iya. Lebih demen dipanggil Ustadz ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Sorry. Bahkan profesi banyak ya, bahkan sampai yang angkat forklift dan sebagainya pun ada LSP-nya kan. Ya. Jadi kalau dibilang profesi, sebenarnya profesinya banyak banget. Tapi biasanya LSP itu membuat skema itu tergantung pada klasternya biasanya. Kalau misalkan teknologi digital, jadi semua profesi yang berkaitan dengan digital tuh ada semua. Gitu. Jadi misalkan tadi digital marketing ada, operator ada, multimedia ada, desainer grafis ada, animasi ada. Jadi itu dalam skema teknologi digital. Gitu. Di manajemen bisnis ada nggak? Ada lagi, beda lagi. Gitu. Ada manajemen risiko ada lagi nggak? Ada lagi. Gitu, berbeda-beda. Jadi skema itu bisa banyak. Ya, skema profesi. Lalu pertanyaan kedua adalah level KKNI. Nah, level KKNI ini memang tiap profesi beda. Ya, misalkan operator. Kalau operator itu skema KKNI-nya level 1, 2, 3 itu operator. Kalau KKNI-nya itu level 4, level 5, level 6, level 7 itu udah manajerial. Gitu. Jadi semua profesi itu tergantung levelnya. Misalkan operator digital marketing itu pasti level 2, level 3. Tapi kalau manajer project digital marketing, manajer digital marketing, pasti KKNI-nya levelnya level 4, 5, 6. Gitu. Jadi sama, multimedia juga gitu. Ada multimedia muda, multimedia madya gitu. Nah, itu beda-beda lagi levelnya. Yang multimedia muda itu cenderung operator. Tapi yang multimedia madya itu cenderung levelnya udah yang manajerial. Gitu. Ya nggak pada ini stres juga tadi nyebutin 1, 2, 3, 4 sampai 9 tadi kan. Karena untuk KKNI trainer cuma mulainya dari 3, bukan dari 1. 3, 4, 5, 6 mentok udah. Oh iya. Oke. Berarti nggak semua sampai level 9 ya, Coach ya? Beda-beda. Nggak juga dari 1. Ada lagi Coach Rino mau nambah pertanyaannya? Nambah nasi padangnya. Oke. Silakan. Nah, ini Mas Bagus Nugroho sama Mas Aries mungkin pertanyaannya serupa ya, mirip-mirip ya. Daftar Coach Adit saya mau, kapan diadakan lagi Coach? Nah, mungkin tertarik tuh yang tadi Coach Adit bilang ya, ada sertifikasi profesi BNSPRI Digital Marketing, investasinya Rp600.000. Ini investasi yang jarang kita lihat di mata dan telinga kita lihat informasi yang lain. Nah, mungkin Aditya juga bisa menyampaikan kalau kita mau tahu informasi-informasi yang seperti itu, mau daftar itu kemana ya gitu, atau ke siapa gitu kan? Ke saya boleh. Itu harga 600.000 itu belum masuk provider pelatihan. Oh gitu. Ada provider pelatihan. Itu online ya, Coach ya? Online boleh, offline boleh, disesuaikan. Tapi HPP-nya sepaham saya itu 600.000 dan TUK masih dapat 30%.
Oke. Kapan tuh Coach tanggalnya? Mungkin mereka bertanya. Mungkin bisa dilihat di sertifikasiku.com, itu lagi batch 3. Kemarin juga rame banget yang ikut, bisa 30-40 peserta sekali sertifikasi dan pelatihan. Itu dicek aja di sertifikasiku.com. Ada yang nanya nomor handphone Coach juga tuh. Barusan cek di sertifikasiku.com, yang batch 2 udah kemarin Januari, itu 1,7. Ya. Oh iya, itu udah masuk provider. Kalau yang 600 kita mau tuh, Coach. Ayo lo Coach. Mungkin STMI mau ngadain. Langsung aja ke pengalaman BNSP. Mandiri, Kak. BNSP Mandiri itu 150.000 kalau nggak salah. Ya, bikin mandiri. Ya, mandiri. Tapi tunggu waktunya. Ya, bisa kita rencanakan nanti kita buat sama Coach Rino, sama Coach Aditya ya. Itu planning ke depan tuh kita seperti itu ya, punya BNSP. Yang itu nyiapin berkasnya itu. Nyiapin berkasnya ya. Nah ya, ini kalau tidak ada yang bertanya lagi, inilah pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita akhiri. Buat kita-kita nih, buat termasuk saya yang berencana mau ikut sertifikasi kompetensi BNSP RI, hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan Coach Aditya Ramadan? Silahkan. Ya, jadi sebelum kita mau sertifikasi, pertama kita harus tahu dulu metode uji apa yang kita pilih. Gitu. Kan tadi ada sertifikasi, ada yang sudah banyak, artinya. Tapi sebelum ikut itu, kalau memang putus suara. Sertifikat di dalam nanti kegiatan sertifikasinya. Gitu. Nah, kalau yang berkas-berkas itu juga nanti tergantung LSP. Ada LSP yang masih pakai kertas tebal. Kalau LSP yang di saya, yang teknologi digital tuh tinggal upload gitu. Nggak pakai fotokopi gitu. Oh, iya. Nah itu bisa. Jadi sertifikat pendukung aja yang nanti dipakai untuk kita maju sertifikasi kompetensi, baru asesor gitu. Pada asesor baru master asesor gitu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Sebelum kita akhiri. Assalamualaikum. Salam. Siapa nih? Oh, Mas M. Setiawan. Mas Wawan ya, dari Padang nih? Ya, Pak. Waduh, cukur rambut ya, bilang-bilang. Silakan, Mas. Ya. Alhamdulillah kabar baik, Kak Sakti. Terima kasih, Kak Sakti dan Kak Aditya dan kakak-kakak semuanya. Coach sukses. Mau bertanya nih, Kak. Kalau kita kan ada 2 poin di situ. Ada yang pertama sertifikasi BNSP. Itu diakui berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun diperpanjang lagi, ikut apalagi sertifikasi lagi ya Kak Aditya. Nah, tetangga sebelah nih ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ada sertifikasi yang seperti akupuntur. Nah, akupuntur ini kan udah ada lembaga non formalnya, ada lembaga LSP-nya. Lalu mereka sudah lulus, lalu ikut lagi ujian LPNSP-nya, sehingga ada sertifikasinya. Nah, kemudian ada lagi dari Kementerian Negara yang membuat D3-nya, D3 yang sekolah formalnya. Nah, ini kan ada 2 hal. Sementara masing-masing punya kompetensi masing-masing. Yang satu D3, yang satu lagi sertifikasi. Nah, apakah keduanya ini berhak melakukan praktek secara legal dan dilindungi? Sementara mereka tuh ada dua bagian yang terpisah gitu. Dan kemudian kalau kita yang dari D3 di sekolah formal, itu tentu kurikulumnya, ilmunya tetap tidak ada seperti gitu. Nah, kemungkinan 1 tahun sekarang tamat, tahun depan 3 tahun kemudian tentu ada upgrade lagi.
apakah cukup dengan tamat D3 ilmunya dengan gelarnya sudah diakui? Bila dibandingkan dengan LSP yang mereka lulus kursus formal biasa, namun ikut sertifikasi BNSP dan 3 tahun lagi disertifikasi lagi, kena di-upgrade lagi keilmuannya. Nah, menurut Kak Aditya gimana nih untuk keformalan status mereka? Karena saat-saat ini untuk yang di bidang pengobatan tradisional khususnya itu ada perbedaan. Orang yang dari lembaga khusus itu tidak boleh buka praktek, harusnya dari D3. Sementara yang ini kan sudah lulus BNSP. Nah, bagaimana Kak Aditya? Terima kasih Kak. Woi, menarik. Silakan Coach Aditya. Ya, jadi ini adalah permasalahan yang ada di dalam masyarakat bela sehat yang saya pimpin. Itu sama, itu kasusnya bukan cuma akupuntur, itu kasusnya sama PBI juga. Jadi semua orang bekam itu nggak boleh melakukan invasif, sedangkan akupuntur pun invasif. Pak, saya cuma mau bilang itu mungkin politis satu. Yang kedua, kerangkanya udah nggak jelas. Jadi kalau itu emang dari kerangkanya aja saya nggak tahu. Itu banyak orang-orang terapis yang cerita ke saya memang hal-hal itu mungkin perdebatan antara dokter dengan terapis gitu loh, Tibun Nabawi. Jadi regulasinya nggak jelas, emang nggak jelas dari awal kerangkanya. Itu salah satu pembahasan saya di salah satu komunitas saya di masyarakat bela sehat. Saya juga ada rencana tanggal 21 mau ke Padang, Pak. Asik, bisa ketemu dong. Makan nasi Padang di kota Padang. Insya Allah. Jadi ada salah satu tim kita, karena saya juga masuk ke Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim. Jadi saya juga terapis masyarakat bela sehat, jadi saya tahu itu kasusnya gitu. Nah, tapi pada intinya prakteknya itu saat ini semuanya masih sembunyi-sembunyi gitu. Yang pasti secara hukum, ketika Bapak melakukan praktek, jangan mengundang, jangan pasang spanduk, jangan pasang banner, sehingga tidak kena hukum. Gitu. Ya, jangan pasang spanduk di depan akupuntur karena memang regulasinya nggak jelas dari awal angkanya. Gitu, Pak. Boleh tambahan? Boleh. Kemarin kan boleh nambahin. Silakan. Silakan. Gini, terima kasih. Kemarin kan atau beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah saya sendiri sudah mengikuti perkembangannya, ya kan? Yang mana di antara teman-teman di Jabodetabek informasinya itu mereka sudah membuat pembagian wilayah seperti itu kan. Jadi untuk yang akupuntur itu banyak yang dokter-dokter spesialis yang kuliah lagi berbiaya mahal, sehingga dia ambilnya dia tuh harus dibedakan dong gitu kan, karena udah banyak biaya nih, maka dibikinlah D3 di daerah Semarang ada, di Surabaya ada, kemudian daerah Solo kalau nggak salah ada 2, itu D3. Nah, mereka otomatis mereka lah yang mengatakan hanya lulusan D3 yang boleh buka pelang, sementara yang lain bagaimana, itu yang nggak tahu kan. Nah, yang khusus saya sendiri alhamdulillah juga mengambil juga untuk akupuntur, ada bekam adar yang lainnya, dan alhamdulillah waktu dulu ada komunitas ada namanya PBI, saya sudah sertifikasi. Namun karena masalah invasif dan non invasif, ini kan kebetulan ada Kak Sakti, terima kasih sudah membuat forum seperti ini, jadi kita bisa bertanya kan. Terus yang ingin saya tanyakan adalah kemarin itu regulasi kalau nggak salah untuk Nakestat atau tenaga kesehatan tradisional itu ada peraturan pemerintah nomor 104 kalau salah tahun 2014 kalau nggak salah ya, itu mengatur tentang pembagian harus D3 minimal D3 kesehatan keperawatan untuk boleh invasif. Nah, kalau non invasif itu haruslah memiliki keilmuan sertifikat dan sudah ada dasar keilmuannya baru boleh buka praktek, tapi STPT bukan invasif. Nah, yang ingin saya tanyakan kan kita suka juga dengan ilmu akupuntur. Kan istri saya sudah BNSP akupuntur.
Nah, terus apakah boleh buka pelang? Karena 2 BNSP kan diakui pemerintah. Sementara tetangga sebelah ada harus D3 itu. Jadi kan kita jadi bertanya itu. Nah, itu yang ini udah ada. Nah, haruslah keperawatan. Berarti kalau keperawatan boleh bekam, boleh kuntur karena ini sifat invasif. Ya, gimana menurut yang sudah berada di dalam? Terima kasih. Agak putus-putus di kalimat terakhir. Apakah Coach Aditya juga sama? Apa saya doang nih? Sama-sama. Boleh. Tapi udah nangkep ya Coach Aditya? Udah nangkep sih. Tapi ini yang saya lakukan ya Pak. Karena ada beberapa klinik juga yang konsultasi ke saya. Saya juga punya teman, salah satunya Asosiasi Advokat di Depok. Nah itu lebih menyarankan, itu di atas itu regulasinya masih simpang siur. Kalau memang kita bukan nakes dan juga bukan lulusan D3, mendingan jangan buka pelang. Jadi tidak mengundang dan tidak mengundang orang gitu. Jadi memang walaupun dari yang saya konsultanin ini nakes juga lulusan S1 perawat RS Premier Pak. Dan itu saya bilang dengan teman-teman saya yang di advokat mendingan nggak usah buka pelang gitu. Itu aja sih keputusan terakhir karena di atas regulasinya masih simpang siur, kerangkanya nggak jelas juga gitu. Itu aja sih Pak. Itu ya Mas Wawan dari Padang. Baik, cukup ya teman-teman. 5 menit lagi azan maghrib di Jakarta dan sekitarnya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu sama Coach Aditya Ramadan. Yuk, kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Aditya Ramadan. Mudah-mudahan kita jadi lebih melek tentang urgensinya SKKNI, BNSPRI, sertifikasi kompeten, ya, dan kita juga bisa menjadi seorang trainer dan asesor ya, itu asesor sehingga bisa lebih bermanfaat lebih banyak lagi kepada banyak orang secara resmi diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita siap-siap foto bersama dengan Coach Aditya, kita buka video-video kita. Oke. Iya Mas, dari jam 5 kita, nanti bisa lihat videonya ya. Oke, ada gaya khas tertentu dari Coach Aditya atau bebas aja gayanya? Kalau BNSP itu begini. Oh gitu ya. Salam. Kalau pengusaha tuh begini. Ya udah fotonya 2 kali ya. 2 kali yuk. Yuk gaya pertama ya, gaya kompeten ya. Salam kompeten nih ya Pak. Ya, salam kompeten. Baik, oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya apa? Gaya pengusaha ya. Gimana gaya pengusaha? Oke, cuan ya, cuan. Pundi-pundi percuanan kalau kata teman saya ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Coach Aditya Ramadan ya, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat besar buat kita semua sehingga jadi melek anti pentingnya sebuah kompetensi salah satunya. Dan kita doakan Coach Aditya Ramadan semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang terlambat hadir atau berhalangan hadir, insya Allah ini nanti malam akan hadir juga di channel YouTube Sakti Nabil, jadi bisa nyimak secara susulan. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Coach Aditya Ramadan dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.